Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Instruktur dan penyelenggara PI, yang kami hormati tim yang sangat solid ini, Ibu Risnawati sebagai moderator untuk hari ini dan Ananda Musarif yang menjadi presenter. Kemudian anak-anakku sekalian yang telah bergabung dan Bapak Ibu yang telah hadir di room ini. Alhamdulillah kita di sesi yang ketiga untuk hari ini. Mengawali segala sesuatunya pada sesi ini, saya sampaikan kembali yang bertindak sebagai presenter adalah Ananda Musarif yang akan membawakan nanti materi tentang cara pembuatan pempek gemoy yang jadi produk. Ya, kemudian yang bertindak sebagai moderator adalah Ibu Risnawati dari SMK Negeri 1 Malinau. Kemudian yang bertindak sebagai host adalah saya sendiri, Ibu Mia Kamai. Bapak Ibu sekalian, sebelum selesai sesi ini, terlebih dahulu saya akan membacakan aturan yang kita harus ikuti selama kegiatan ini berlangsung. Yang pertama, bahwa peserta sifon dilarang mengaktifkan mikrofon selama presenter menyampaikan materinya. Sehingga sekarang kita mulai menonaktifkan semuanya ya. Dinonaktifkan semua kita. Kemudian yang kedua, peserta dilarang share screen ya selama materi sedang dipaparkan. Dan yang ketiga, peserta akan diberi waktu untuk tanya jawab untuk berbicara kepada pemateri setelah moderator mempersilahkan bertanya. Kemudian yang keempat, peserta dilarang membuat kegaduhan selama materi berlangsung atau materi dipaparkan. Kemudian yang kelima dan yang paling penting adalah moderator, kemudian pemateri dan peserta dan wajib mengisi daftar hadir. Nanti daftar hadirnya akan di-share di link atau di-share di kolom chat di room kita ini. Ya, demikian aturannya yang akan kita ikuti nanti sampai selesai kegiatan ini. Dan kepada Ibu Risnawati sebagai moderator pada pagi hari ini kami persilakan. Silakan Bu Risna. Baik, Ibu Rumia, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya sebagai moderator pada siang hari ini tadi sudah dibuka oleh Ibu Rumia sebagai host, dan kemudian yang akan menjadi pemateri pada siang hari ini adalah Ananda Musarif dari SMK Negeri 3 Tarakan yang kemudian akan memaparkan materi dengan judul pembuatan pempek gemoy. Nah, pada pemaparan ini nantinya kita akan membagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan oleh presenter, kemudian sesi kedua yaitu tanya jawab atau diskusi, di mana Bapak, Ibu, serta Ananda sekalian bisa berinteraksi langsung dengan presenter kita pada siang hari ini. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung serahkan kepada Ananda Musarif untuk memaparkan materinya. Kepada Ananda, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Risnawati sebagai moderator dan sebagai host. Baik teman-teman dan sekalian, Bapak Ibu guru, senang berjumpa kembali dengan silakan Rin. mau tanyakan Bu jaringannya Bu. Ya. Rin, silakan. Bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan salam sejahtera kita semua. Senang sekali berjumpa lagi dengan Bapak dan teman-teman sekalian dalam kegiatan ini lagi dan dengan materi yang sesuai yang
Eh, Perkenalkan, nama saya Bestari, siswa SMK Negeri 3 Tarakan, kelas 12, jurusan pengolahan hasil perikanan. Eh, Baik, di sini saya akan menjelaskan atau sedikit tentang apa sih itu pempek, dari mana sih, kenapa sih bisa namanya pempek. Baik Bapak Ibu, di sini pempek telah ada di Palembang sejak masuknya perantau semua ke Palembang, yaitu di sekitar abad ke-16, saat Sultan Mahmud Badarudin II menguasai Kesultanan Palembang Darussalam. Menurut tradisi, nama pempek atau pempek yang berasal dari sebutan apek atau pempek, yaitu sebutan untuk paman atau lelaki tua Tionghoa. Berdasarkan cerita rakyat, sekitar tahun 1617 seorang apek berusia 65 tahun yang tinggal di daerah Perakitan, tepian Sungai Musi, merasa prihatin menyaksikan dan ikan yang berlimpah di Sungai Musi yang belum seluruhnya dimanfaatkan dengan baik, hanya sebatas digoreng dan dipindang. Dia kemudian mencoba alternatif pengolahan lain. Dia mencampur daging ikan giling dengan tepung tapioka hingga dihasilkan makanan baru. Makanan baru tersebut dijajakan oleh para apek dengan bersepeda keliling kota. Oleh karena penjualannya dipanggil dengan sebutan pek apek, maka makanan tersebut akhirnya dikenal sebagai pempek atau pempek. Adapun jenis pempek yang banyak sudah mengeluarkan berbagai bentuk atau produk-produk dengan satu adonan. Dari satu adonan pempek ada banyak makanan yang bisa dihasilkan, bergantung baik pada komposisi maupun proses pengolahan akhir dan pola penyajiannya. Di antaranya adalah laksa, tekwan, model, lingkungan, dan lenggang. Ada banyak sekali bentuk dari adonan dari pempek, sesuai dari bagaimana memproduksinya. Dan ada juga hal-hal yang baru yang sudah dibuat juga, yang misalnya variasi pempek keju atau mozzarella, dengan ada berbagai varian isi, yaitu kopi yang sebelumnya yang jarang ditemukan oleh konsumen lain, dan kemudian dipanggang di wajan pempek yang lengket. yang anti lengket. Yes. Sedangkan model yang di tekwan disajikan dengan kuah berisi kepingan jamur, kuping, kepala kuda, udang, bengkuang, serta ditaburi irisan dan daun bawang, seledri dan bawang goreng dan bumbu lainnya. Dalam hal ini, sekelompok SPW atau yang kami sajikan, yang kami jalankan SMK Negeri 3 Tarakan, khususnya program kalian aktivitas pengolahan hasil perikanan, mengaplikasikan keterampilan kompetensi kami yang bisa dijadikan peluang usaha. Karena banyak digemari, yaitu pempek, yang kami beri nama pempek gemoy, mempunyai kesan tersendiri dari hasil nama yang sendiri, melainkan dari kesannya sendiri, dia juga dari bentuknya, yaitu gemoy. Pempek ini sesuai namanya yang dipunyai dengan harapan dapat menembus target pasar dari semua kalangan. Meskipun kudapan
ini termasuk jadul, tapi kami kemas mulai dari nama sampai pada rasa kami buat seapik mungkin sehingga dapat menembus kalangan anak-anak, remaja sampai orang tua bisa menikmati dengan rasa yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi kami di SMK Negeri 3 ini membuat produksi tempe dengan berbagai varian rasa dan membuat sebuah varian-varian yang baru agar konsumen itu tidak merasa jenuh atau bosan untuk merasakannya atau menikmatinya, sehingga kami membuat dari produk sendiri dengan varian rasa sendiri dan kemasan sendiri agar konsumen tertarik untuk mencobanya. Nah, lanjut Bu. Pembuatan. Nih, kayak bahan alat, bahan. Ya, siap Bu. Ini juga ada tertata bahan dan suko. Nah, dari suko itu adalah buah dari pempek ini. Dan kami pun juga menggunakan lain daripada yang lain dari bentuk kuah dari pempek ini. Yang biasanya kuah disajikan dalam kuah mengandung santan, sedangkan model sekwan disajikan dengan berisi tepung dan jamur kuping. Sedangkan produk olahan kami menggunakan kuah dari gula merah, asam jawa, bawang putih dan penyedap rasa dan air, sehingga dapat disatupadukan dengan bahan dari adonan dari pempek ini yang sudah digoreng tadi. Adapun bahan-bahannya di sini daging ikan sendiri bisa dengan daging ikan sendiri atau bandeng lagi atau ikan bulan, tepung tapioka, telur, bawang putih halus, masako, garam, air, timun sebagai pelengkap dari bahan tersebut sehingga lebih cepat dikonsumsi. Lombok, sosis, dan mozzarella. Cara pembuatannya pertama-tama menyiapkan semua bahan-bahannya, kemudian ditimbang jumlah untuk menyiapkan komposisi semuanya agar pada saat pengadonan tercampur semua, tidak ada yang akan terlambat-lambatnya yang ini sebelum ini lagi, yang ini lagi, masukkan bahan-bahannya. Untuk adonan ini tidak baik begitu lama untuk diadon atau diputar dalam putaran mesin karena bisa membuat tekstur pada adonan ini mengeras. Daging ikan digiling menggunakan mesin, masukkan bumbu, bawang putih, telur, penyedap rasa, dan daun stop. Bawang putih, telur, penyedap rasa, dan daun stop. Itu semua ditimbang berapa telur itu sesuai dengan perkiraan berapa ikan yang akan diolah diproduksi. Misalkan 1 kilo itu 2 telur, itu pun telur itu yang dipakai cuma putihnya dan kuningnya itu tidak dipakai. Penyedap rasa ditimbang juga, dan daun itu sampai tercampur rata. Masukkan air dan tepung tapioka diaduk sampai menjadi tekstur yang diinginkan. Untuk air itu tidak disesuaikan, bisa juga disesuaikan, tapi kadang bermasalah juga antara tekstur adonan. Itu bisa ada yang mengeras, ada juga yang terlalu melembekkan, sehingga pada saat perebusan itu tidak seperti apa yang kita inginkan. Timbang, lanjut Bu. Kemudian timbang adonan 65 gram bentuk pempek sesuai dengan usianya. Masing-masing bentuk pempek itu ditimbang 65
45 gram sesuai per adonan. Dan bentuk-bentuknya pun juga berbeda. Bentuk-bentuknya pun itu berbeda dari variasi lainnya. Seperti ini yang terlihat di situ. Lanjut, Bu. Nah, yang seperti yang di sini terlihat bahwa yang persegi panjang itu seperti isiannya itu seperti musa, yang bulat itu ada yang original dan ada juga yang sosis. Kami juga menyediakan sebuah yang original karena ada juga banyak kalangan konsumen juga menyukai original daripada yang ada isiannya. Mungkin karena sering membeli pempek yang di luar sana yang original tanpa ada isian. Lanjut, Bu. Habis pempek yang direbus tadi kemudian ditiriskan, dinginkan, kemudian masuk pada pembuatan cuko. Rebus air sampai mendidih lalu masukkan gula merah sambil terus dimasak, sambil terus diaduk agar semua toppingan dari gula merah itu tercampur rata dan menebar luas atas, tercampur dan tidak menggumpal. Masukkan penyedap rasa, bawang diiris-iris atau dipotong dan asam jawa. Masak sampai rasa asapnya semua yang diinginkan. Dan untuk ini bahan-bahannya pun ditimbang semua sesuai dengan komposisi kami yang kami buat sendiri, yang penyedap rasa, bawang putih. Ini untuk bawangnya bawang putih, lain bawang merah dan asam jawa. Asamnya kami produksinya ini sampai betul-betul dapat asapnya, dapat manisnya, rasanya dan baunya, sehingga sama rata dengan apa yang ada di bahannya. Dan ini untuk produksi kami, hasil jadinya dari produksi kami yang menjadi dari hasil perebusan sampai kemasan. Kami menggunakan sushi Burisna kemarin yaitu kemasan untuk menggunakan plastik vakum dan terus diberikan kemasan tersendiri yang sudah digoreng maupun untuk frozen. Karena kami dan ada pun yang dikeluarkan melalui berbentuk cup seperti ini yang sudah digoreng dan siap untuk diantarkan atau COD-an kepada konsumen. Ya, konsumen yang sudah memesannya, karena kami memesankan lewat via online juga. Nah, ini proses pada saat pempek gemoy di dalam wajan yang sedang digoreng agar tidak ada yang lengket. Iya. Ini video ini Tarif, ini video tapi ternyata nggak bisa diputar ya. Ini video, Bu. Tidak bisa diputar. Kamu jelaskan aja lah. Siap, Bu. Di sini pada saat penggorengan yang habis adonan tadi yang habis direbus, kemudian digoreng sampai betul-betul tidak melengket, betul-betul matang, sampai betul-betul berwarna kuning keemasan. Kemudian diangkat, dinginkan sampai tidak terlalu dingin, seperti hangat-hangat, agar teksturnya itu tidak hilang, tidak rusak. Karena biasanya pada saat susiannya terkadang pecah. Jadi sebagai penggoreng atau yang mengangkat itu harus pelan-pelan karena bisa terjadi pecah atau terbelah karena ada isiannya.
kemudian ini juga tempe Gimo ini pas disajikan itu dan varian isinya itu berbentuk dengan warna yang khas. Selain kuning keemasan, di dalamnya warna putih keabu-abuan, sehingga dengan varian isiannya modalnya yang begitu wow lah. Goda ya. Dan itu terakhir ya dari makan. Serahkan ke urus Nana. Yang untuk selanjutnya saya serahkan kepada Nana sebagai moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ananda Mustarik, sangat luar biasa ya. Jadi pemaparan mengenai pembuatan pempek gemoy. Melihat gambarnya tadi rasanya sekarang sudah lapar ya Bu. Suaranya Bu Risna. Oh ya, Mikrofonnya belum nyala. mohon maaf ya, mikrofonnya lupa saya nyalakan. Terima kasih ya Ananda Mustarik yang sudah menyampaikan materi mengenai pembuatan pempek gemoy, sangat luar biasa. Merupakan salah satu kegiatan SPW yang wajib kita adakan di tahun ini untuk masing-masing sekolah di SMK. Saya salut untuk anak-anak untuk di SMK Negeri 3 Tarakan, ternyata sudah berjalan SPW-nya, anak-anak sudah diaktifkan. Semoga nanti sekolah saya juga bisa seperti itu. Melihat gambarnya saja itu rasanya kita sudah ingin mencicipi seperti apa sih rasa dari yang produksi pempek gemoy dari anak-anak Tarakan. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya serta Anda sekalian ada yang mau ditanyakan ke pemateri kita hari ini, silahkan bisa dengan langsung menyalakan mikrofon atau menulis pertanyaan di kolom chat. Saya persilakan Bapak Ibu Ananda sekalian. Di kolom chat juga sudah bisa diisi daftar hadir. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembuatan pempek gemoy tadi dari anak-anak di SMK 3 Tarakan. Atau mungkin saya yang pertama yang bertanya ya Mustaris ya, kira-kira untuk satu ini, mungkin yang ingin saya tanya itu harganya. Dari satu kemasan seperti tadi yang sudah disampaikan itu harganya berapa sih satu pieces itu? Kalau misalnya dijual secara online apakah berbeda dengan yang langsung diantarkan? Mungkin bisa dijelaskan juga. Ya Bu, terima kasih kepada Ibu Nas. Yang Ibu bilang tadi maksudnya harganya ya Bu ya? Iya. Sesuai sih Bu, kalau misalnya pengantarannya itu menurut kita jauh itu agak pikir itu pun kalau salah harga ya Bu, salah harga sudah ditentukan sendiri dari sekolah ya Bu. Misalnya kalau berbentuk frozen atau bumbu itu harganya mencapai 20.000. Kalau yang mau yang praktis dari konsumennya atau yang digoreng itu sudah tertata harga 21.000 Bu. Jadi tidak ada perubahan harga biar jauh Bu. Tapi itu pun yang kalau tahu itu penambahan ongkir Bu. Berarti untuk harganya itu rata-rata 20.000-an ya. Dengan varian kalau misalnya varian isinya original, sosis atau mozzarella itu sama nggak harganya semua dengan harga 20.000 tadi itu? Sama aja Bu. Sama ya. Ya. Oke, iya. Karena itu bisa berbentuk mix Bu. Misalnya moza sama sosis sama ori sama moza. Sepaket ya gitu. Iya Bu. Ya mungkin ya sudah jelas kalau pertanyaan dari Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu Ananda yang lain yang ingin bertanya kembali, silahkan. Mungkin dari Pak Barta, Pak, ada yang ingin disampaikan ke siswa kita, anak kita?
Belum ada pertanyaan, masih menyimak. Oh, iya. Baik Pak. Mungkin satu pertanyaan saja. Uh, Pak Ananda Mustari ini diproduksinya di sekolah itu maksudnya ada tempat sendiri ya, atau maksudnya ada semacam ruangan atau tempat khusus memang untuk membuat produk apa namanya yang khusus untuk digunakan mengerjakan produk yang dibuat oleh siswa SMK ya, ada kamar tersendiri atau memang dibuatnya di rumah? Oh Iya. Pak, Besok kan? banyak Pak. Boleh, Pak. Bapak ini Rumah aja nanti. pembuatan khusus atau di rumah gitu ya Pak? Iya. Untuk pembuatan sementara ini kami buatnya di sekolah. Kebetulan di sekolah juga ada alat bahan yang sudah disediakan untuk membuatnya, gitu Pak. Oh ya, sip berarti memang ya, artinya dari sekolah memang dikasih ya siswa berkarya. Karena pembuatannya untuk diri sendiri itu Pak belum bisa mencakup, yang belum bisa diproduksi lah, artinya belum mempunyai alat, punya tempat sendiri atau memproduksi sendiri gitu. Oh ya, sip. Berarti artinya kan memang difasilitasi oleh sekolah ya? Iya Pak. Oke, sip. Ya, baik Pak, terima kasih atas pertanyaan, sudah ditanggapin oleh siswa juga, oleh Ananda Mustarif. Jadi memang kalau di SMK sekarang kita diminta untuk ada program SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha. Jadi sekolah memfasilitasi siswa-siswa untuk berwirausaha, kemudian sekolah memfasilitasi bagaimana kreativitas dari anak-anak dengan memanfaatkan peralatan yang sudah disediakan di sekolah. Jadi mungkin masih ada Bapak, Ibu, atau anak-anak sekalian yang mau bertanya? Ataukah sudah jelas? Mungkin saya kembalikan kalau ini saya kembalikan ya Abdillah Aswan. Oh ya, silahkan Abdillah, silahkan. Kan tadi katanya saudara Arif ada yang digoreng sama yang di frozen. Ya. Terus misalnya kan kita beli yang frozen, terus kita goreng tapi tidak habis. Itu kalau ditaruh di kulkas atau freezer tahan berapa lama? Baik. Jadi pertanyaannya untuk Ananda Mustarif, pertanyaan dari Abdillah Aswan. Tadi kan ada dua jenis, ada yang digoreng, kemudian ada yang bentuk frozen. Nah, ketika misalnya kita membeli yang frozen, itu kita tidak bisa habiskan dalam waktu di hari itu, kemudian disimpan di kulkas misalnya, apakah itu bisa seperti itu? Apakah tahan jika dilakukan cara seperti itu? Silakan Ananda Mustarif. Ya, baik. Tahan berapa lama? Iya Abdullah. Tahan berapa lama? Tahan berapa lama ketika yang frozen tadi disimpan di dalam kulkas? Ya Bu. Terima kasih kepada saudara Abdullah. Saya akan menjawabnya untuk yang harus digoreng, yang sudah tidak digoreng. Mungkin dikemas, divakum, agar teksturnya itu tidak lengket gitu. Pendingin. Untuk tahan lamanya itu mencapai 3 bulan. Untuk tahan lamanya dalam frozen itu tahan sampai 3 bulan. Itu pun itu buat tadi Bu. Untuk yang produk yang belum siap digoreng atau sisa itu bertahan sampai 3 bulan.
Hmm, bertahan sekitar 3 bulan. Iya, Bu. Jadi maksudnya tadi yang misalnya pempek yang disimpan yang sudah divakum di dalam kemasan yang sudah divakum tadi itu bisa tahan sampai sekitar 3 bulanan. Jadi kalau misalnya kita goreng mengambil hanya beberapa, itu bisa kita simpan kembali, itu daya tahannya itu sampai sekitar 3 bulan ya. Ya Mustarif ya. Abdillah, Ananda Abdillah, ya jadi seperti itu ya jawaban dari Mustarif. Jadi tahannya itu atau daya tahan untuk bisa disimpan di kulkas misalnya itu sekitar 3 bulanan. Oke ya, ya baik, terima kasih Abdillah. Ya. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan Ananda sekalian? Baiklah, jika sudah tidak ada, saya kembalikan lagi ke Ananda Mustarif untuk memberikan kesimpulan dari pemaparan materi tadi. Ya, terima kasih. Untuk kesimpulan, maksudnya kami sebagai pemula untuk menciptakan sebuah seperti yang saya bahas kemarin soal materi kemarinnya itu peluang usaha untuk berwirausaha. Awal mulanya untuk mencapai sebuah usaha, ya kami memulai dengan produk ini yaitu pempek Kimoy, agar kedepannya itu bisa menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Insya Allah untuk depan bisa terus ditingkatkan lagi pada produksi dan untuk kepada Bapak Ibu guru sekalian sebagai konsumen bisa diorder dulu orderannya Bu. Ya sekian Bu, terima kasih kepada Ibu. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh Ananda Mustarif. Jadi mari sama-sama kita mendukung anak-anak kita untuk berwirausaha. Demikianlah mungkin yang sempat saya sampaikan pada siang hari ini. Saya kembalikan kembali kepada host kita, Ibu Rumiah. Silahkan Bu. Oke, terima kasih kepada Ibu Resnawati yang sangat luar biasa sebagai moderator, dan kepada Ananda Mustarif sangat luar biasa sebagai presenter hari ini dengan promosi-promosinya. Nah, ada pasar di Malinau sepertinya ini, ada pasar di Malinau, ada pasar di Selor, kemudian Samarinda ya pasar. Ya, mudah-mudahan kita ini bisa membantu kita semua, terutama kepada anak-anakku yang bergabung, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi semua bisa melakukan hal-hal yang positif, terutama dalam mengikuti kegiatan di era pandemi ini. Demikianlah kegiatan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim yang hebat, moderator, presenter, dan juga instruktur yang telah memberikan dukungan penuh kepada kita semua. Kami satu tim dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan kita melakukan silaturahmi sampai selesai kegiatan ini. Dan saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat